Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan kami kelompok 4 dari kelas E, yang mana kali ini kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas apa sih perkembangan kognitif itu, bagaimana cara ia bekerja, serta apa sih perannya pada manusia. So, mari kita simak penjelasan-penjelasan berikut. Stay tune ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan kognitif. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama menyimak tentang proses kognitif. Apa itu proses kognitif? Yaitu proses yang mengacu pada perubahan dalam proses berpikir, kecerdasan, dan juga bahasa individu. Sebagai contohnya, misal seperti ketika kita melihat benda yang berwarna-warni, ketika kita menghafal lagu, ketika kita menyusun kalimat, dan ketika kita berimajinasi. Sehingga perkembangan kognitif ini merupakan perkembangan yang sangat penting karena mengacu pada proses di mana kemampuan mental anak seperti persepsi, memori, pemecahan masalah, dan bahasanya berkembang dan menjadi lebih kompleks dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya dalam perkembangan kognitif itu terdapat dua tokoh terkenal yang mengusulkan teori-teori mengenai perkembangan kognitif, yaitu ada Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky, yang mana keduanya ini memiliki perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat dalam teori-teorinya. Kemudian yang pertama di sini adalah Jean Piaget, yang mana Jean Piaget ini merupakan seorang filsuf, psikolog, dan juga ilmuwan terkenal dari Swiss yang saat itu pada awalnya memiliki ketertarikan pada struktur tubuh hewan atau zoologi. Tetapi kemudian ketertarikannya itu bergeser pada struktur mental manusia, sehingga pada tahun 1923 Jean Piaget menikahi salah satu mahasiswinya dan dikaruniai 3 orang anak. Dan ketiga anaknya ini mulai diteliti oleh Jean Piaget sejak masa bayi, yaitu Jean Piaget meneliti tentang tumbuh dan kembangnya dalam kognitif. Sehingga Jean Piaget menerima kesimpulan bahwasannya seorang anak pada masa bayi itu terus-menerus mencari dan memberikan respon terhadap rangsangan yang disebut sebagai adaptasi. Tetapi bukan hanya pada masa bayi ini saja menjadi batasan perkembangan kognitif seorang anak. Tetapi seorang anak itu terus berkembang kognitifnya seiring berjalannya waktu ke waktu. Baik, selanjutnya tadi sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang proses adaptasi yang ada pada masa bayi, yang mana di dalam proses adaptasi itu ada beberapa proses lagi, yaitu yang pertama itu ada skema. Skema ini adalah struktur mental yang berfungsi sebagai filter atau fasilitator terhadap berbagai ide dan pengalaman baru, sehingga skema ini dapat berubah dan berkembang seiring dengan informasi baru yang diterimanya. Kemudian yang kedua ada asimilasi, yang mana asimilasi ini adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada ketidakseimbangan, yang mana ketidakseimbangan ini bisa terjadi ketika skema tidak dapat menjelaskan informasi baru yang sudah diterima. Kemudian yang keempat ada akomodasi. Akomodasi ini adalah proses mengubah skema untuk memadukan informasi baru yang baru diterimanya. Kemudian yang kelima ada organisasi, yang mana organisasi ini adalah menyatukan berbagai skema menjadi satu sistem yang koheren. Kemudian yang terakhir ada keseimbangan, yang mana keseimbangan ini adalah keadaan ketika skema itu sudah sesuai dengan apa yang dialaminya. Sehingga proses-proses dalam proses adaptasi ini ketika sudah bisa menjalankan perannya masing-masing, sudah terjalin atau sudah terjadi, maka proses adaptasi pada masa bayi bisa berkembang dan bisa berjalan dengan baik. Tahap-tahap perkembangan kognitif biasa. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu tahap yang dialami anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungan dengan menggunakan penginderaan atau sensorik dan berbagai macam gerakan atau motorik. Tahap sensori motor terbagi menjadi 6 subtahap. Yang pertama, perkembangan refleks, yaitu pada usia 0 sampai 1 bulan, di mana anak mulai mengalami perkembangan menghisap, refleks menggenggam, dan refleks moro. Yang kedua, reaksi sirkuler primer, yaitu pada usia 1 sampai 4 bulan, di mana koordinasi tindakan anak mulai berkembang, khususnya mata dan telinga. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder, yaitu pada usia 4 sampai 8 bulan, di mana anak akan lebih berorientasi pada objek dan kejadian luar yang menarik perhatiannya.
Yang keempat, koordinasi skema sekunder, yaitu pada usia 8 sampai 12 bulan, di mana aktivitas anak sudah memiliki tujuan. Yang kelima, reaksi sirkuler tersier, yaitu pada usia 12 sampai 18 bulan, di mana anak mulai memperhatikan benda di sekitarnya dan juga menikmati hal-hal baru dan mencari cara baru untuk menghasilkan pengalaman yang menarik. Yang keenam, pemikiran representasional awal, yaitu pada usia 18 sampai 24 bulan, di mana anak mulai mengembangkan kemampuan untuk memproses informasi, mengenali, dan memahami objek secara simbolis. Mereka dapat mencari objek yang tersembunyi dan meniru aktivitas orang lain. Tahap praoperasional yang dialami oleh anak usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, ataupun gerakan. Nah, tahap praoperasional ini terbagi menjadi 2 subtahap. Yang pertama, subtahap fungsi simbolis yang dialami oleh anak usia 2-4 tahun, di mana anak sudah mulai membayangkan atau memikirkan tentang benda atau objek yang tidak terlihat di depan mereka. Contohnya, ketika anak menggambar rumah dan keluarga, mereka membayangkan bentuk dan orang-orang tanpa melihatnya secara langsung. Yang kedua, subtahap pemikiran intuitif yang dialami oleh anak usia 4-7 tahun, di mana kemampuan simbol-simbol anak meningkat kompleks, tetapi proses penalaran dan pemikirannya masih terbatas. Contohnya, ketika anak melihat air yang dituangkan ke dalam 2 gelas yang ukurannya sama, tetapi salah satu gelas lebih tinggi, maka anak akan berpikir bahwa air di gelas lebih tinggi memiliki ukuran yang lebih banyak. Selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret yang dialami oleh anak usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan pikiran logis dengan objek nyata dan dapat memahami lingkungan dalam sejumlah konsep melalui pengalaman langsung. Yang keempat, tahap operasional formal yang dialami oleh anak usia 11-15 tahun, di mana anak sudah mulai memikirkan segala kemungkinan secara sistematik dan akan mengalami perkembangan dalam pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, serta perkembangan kognisi sosial. Selesai. Pengaplikasian teori Piaget. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran. Piaget menekankan pentingnya memfasilitasi pembelajaran daripada hanya mengarahkannya. Guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Yang kedua, mempertimbangkan tingkat pengetahuan anak. Piaget percaya bahwa setiap anak memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Guru harus memahami dan mengadaptasi pola pikir serta cara belajar setiap siswa untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, menggunakan penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan adalah penting dalam teori konstruktivisme Piaget. Guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memantau kemajuan siswa secara terus-menerus untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Yang keempat, mempromosikan kesehatan intelektual siswa. Kesehatan intelektual siswa dipromosikan dengan memberikan kesempatan mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Guru membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih baik melalui aktivitas yang menantang dan menarik. Yang kelima, mengubah kelas menjadi tempat eksplorasi dan penemuan. Kelas tidak lagi hanya sebagai tempat menerima informasi, tetapi menjadi tempat eksplorasi dan penemuan. Guru menciptakan lingkungan
lingkungan yang mendukung interaksi sosial, pengalaman langsung, dan kegiatan yang menantang untuk membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya, evaluasi teori Piaget. Beberapa kontribusi dari teori Piaget. Yang pertama, Piaget mengemukakan bahwa anak-anak berkembang melalui 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Kedua, ia juga mengintroduksikan konsep asimilasi, akomodasi, keabadian objek, dan egosentrisme. Ketiga, ia dikenal sebagai pengamat yang cermat tentang cara anak-anak belajar dan berkembang. Kritik terhadap teori Piaget. Yang pertama, banyak kritikus menunjukkan bahwa beberapa kemampuan kognitif muncul lebih awal atau lebih lambat dari yang dipikirkan oleh Piaget. Yang kedua, anak-anak tidak selalu melewati tahap-tahap perkembangan secara linear dan seragam. Yang ketiga, Neo-Piagetians menekankan pentingnya pemrosesan informasi dalam perkembangan kognitif anak-anak yang berbeda dengan pandangan Piaget. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ini lahir di Orsa 17 November 1896. Lev Vygotsky ini mempunyai teori yang menekankan betapa pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif seseorang. Menurut Vygotsky, anak-anak tidak hanya tumbuh dan berkembang melalui pengalaman pribadi, tetapi juga melalui hubungannya dengan orang lain. Sehingga, Vygotsky menggunakan pendekatan kognitif sosial yang menjelaskan bahwa pengetahuan anak terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan dan juga dengan bantuan orang dewasa. Sehingga, Vygotsky mengemukakan bahwa anak dapat belajar lebih efektif jika berada dalam zona perkembangan sosial atau yang biasa disingkat ZPD, yaitu tingkat kemampuan dapat dicapai dengan bantuan orang dewasa. Selanjutnya, ada konsep teori Lev Vygotsky. Yang pertama, penekanan aspek bahasa dan budaya, kemudian anak belajar melalui interaksi sosial. Maksudnya di sini itu menurut Vygotsky, perkembangan anak tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sosial budaya. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif melibatkan belajar menggunakan penemuan dari lingkungan, seperti bahasa dan sistem matematika. Misalnya, di suatu budaya ada anak yang belajar berhitung menggunakan komputer, sedangkan di situasi lainnya ada anak yang belajar menggunakan alat bantu manik-manik atau alat bantu budaya lainnya. Anak belajar melalui situasi sosial di lingkungan sekitar. Belajar sangat dipengaruhi oleh lingkungannya atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian selanjutnya itu ada pentingnya kolaborasi dengan orang dewasa. Maksudnya di sini itu anak mendapat pengetahuan baru atau pengetahuan yang lebih jauh melalui interaksinya dengan orang dewasa atau orang-orang yang lebih terampil darinya. Kemudian selanjutnya itu ada anak kognitifnya berkembang jika ada arahan dari orang dewasa, seperti membangun scaffolding. Scaffolding adalah teknik untuk menekankan pada pemberian bantuan penuh kepada anak pada tahap awal pembelajaran. Seiring berjalannya pembelajaran, bantuan tersebut berangsur-angsur dikurangi. Selanjutnya itu ada proses pemindahan keterampilan dari lingkungan ke dalam dirinya anak yang disebut Zone of Proximal Development atau yang disingkat ZPD. ZPD adalah konsep yang mengacu pada jarak antara tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensialnya. ZPD dicapai dengan bimbingan dan dukungan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran.
Pertama-tama itu ada menilai ZPD anak. Maksudnya di sini itu Vygotsky tidak berpikir bahwa tes formal dan standar adalah cara terbaik untuk perkembangan anak-anak. Tetapi sebaliknya, ia berpendapat bahwa penilaian harus fokus pada penentuan zona perkembangan proksimal anak. Yang kedua, ada gunakan ZPD anak dalam mengajar. Artinya, pengajaran harus dimulai menuju batas zona, sehingga anak dapat mencapai tujuan dengan bantuan dan pindah ke tingkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Yang ketiga itu gunakan teman sebaya sebagai guru terampil. Maksudnya itu di sini bukan hanya orang dewasa yang penting dalam membantu anak-anak, tetapi peran teman yang lebih terampil juga sangat penting untuk memberi dukungan atau bimbingan. Yang keempat, ada pantau dan dorong penggunaan ucapan pribadi anak-anak. Di tahun-tahun sekolah dasar, dorong anak-anak untuk mengatur diri sendiri dan pembicaraan mereka. Yang kelima, tempatkan instruksi dalam konteks yang bermakna. Yang keenam, ubah ruang kelas dengan ide-ide Vygotskian. Contohnya itu di sini seperti kita mengubah tema ruang kelas dengan teori-teori Vygotsky, misalnya mencantumkan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa tertarik ingin tahu lebih jauh tentang teori Vygotsky. Di dalam dua teori ini tentunya ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu ada pembangunan pengetahuan. Piaget percaya bahwa anak-anak membangun pengetahuan secara individu, sedangkan Vygotsky percaya bahwa anak-anak mengembangkan pengetahuan melalui situasi sosial dan budaya. Terus selanjutnya peran bahasa. Dalam teori Piaget, bahasa tidak memainkan peran utama, sedangkan dalam teori Vygotsky, bahasa dianggap sebagai alat budaya utama untuk komunikasi dan transmisi pengetahuan. Kemudian perkembangan kognitif. Piaget menyatakan bahwa kemampuan kognitif seseorang berkembang sesuai dengan usia, sedangkan Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang diperoleh dari keterlibatannya di masyarakat. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Piaget mengamati bagaimana pembelajaran pada anak-anak berlangsung, sedangkan Vygotsky lebih menekankan pada interaksi antara aspek internal dan aspek eksternal dari pembelajaran. Terus yang terakhir itu ada peran pembina. Piaget tidak menegaskan peran dari seorang pembina atau yang disebut tutor atau guru, sedangkan Vygotsky menekankan peranan orang dewasa atau anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Implikasi teori kognitif dalam pembelajaran antara lain yaitu ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, dan kreatif. Kemudian mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dan mengembangkan kemampuan dalam bernalar. Kemudian apa aja sih peluang dan tantangan dalam teori kognitif? Yang pertama itu ada merancang strategi pembelajaran yang tepat, khususnya pada seorang guru. Dalam proses pembelajaran tidak luput dari proses berpikir, maka pemilihan strategi kognitif yang tepat akan membantu guru dalam memberikan pemahaman terkait materi pelajaran dan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Kemudian yang kedua itu merancang pengembangan aspek kognitif peserta didik. Selain merancang strategi, guru juga dituntut untuk mengembangkan aspek kognitif peserta didik dengan berbagai cara. Misalnya, dalam menstimulasi proses diskusi, dalam pemberian tugas, pemberian latihan, dan juga menyalurkan peserta didik terhadap bidang yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Jadi, teori kognitif ini berguna sekali bagi
berguna sekali baik untuk guru maupun siswa itu sendiri.